Di sebuah desa kecil bernama Lembah Damai, hiduplah seorang gadis ceria bernama Naya. Ia suka sekali menolong orang, meskipun dirinya sendiri hidup sederhana bersama neneknya. Suatu hari, Naya sedang bermain di tepi hutan ketika mendengar suara merdu. Cuit, cuit, cuit. Ketika ia mencari sumber suara itu, betapa terkejutnya Naya menemukan seekor burung berwarna emas yang terjebak di semak berduri. "Aduh, kasihan sekali kamu," kata Naya. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan duri dan melepaskan burung itu. Burung emas pun mengepakkan sayapnya dan berkata dengan suara ajaib, "Terima kasih Naya, karena kebaikanmu, aku akan memberimu satu hadiah. Jika suatu hari kau dalam kesulitan, panggil saja namaku, Aurelia." Naya tersenyum. "Terima kasih burung Aurelia, aku akan selalu mengingatmu." Beberapa bulan kemudian, desa Naya mengalami masalah besar. Hujan tidak turun, sumur-sumur kering dan tanaman mulai layu. Warga desa menjadi panik. "Kalau begini terus, kita tidak punya makanan," seru Pak Kepala Desa. Naya teringat pada burung emas itu. Malamnya, ia pergi ke tepi hutan dan berbisik, "Aurelia, Aurelia, aku butuh bantuanmu." Tiba-tiba cahaya keemasan muncul. Aurelia datang dan hinggap di bahu Naya. "Naya, jika ingin menyelamatkan desamu, kau harus mencari permata awan yang ada di puncak Gunung Pelangi. Permata itu bisa memanggil hujan, tapi perjalananmu akan panjang dan penuh tantangan." Naya mengangguk berani. "Aku siap." Keesokan harinya, Naya membawa bekal roti kering, air, dan selendang pemberian neneknya. Ia berangkat menuju Gunung Pelangi. Di perjalanan, Naya bertemu seekor rusa kecil yang kakinya terjepit batu. "Aduh, tolong aku," pinta rusa. Naya segera membantu mengangkat batu dengan penuh tenaga. "Terima kasih Naya, aku akan menemanimu," kata rusa yang ternyata bisa berbicara. Namanya Rumi. Mereka pun berjalan bersama. Untuk sampai ke Gunung Pelangi, mereka harus melewati hutan misterius. Hutan itu gelap dan banyak suara-suara aneh. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul seekor serigala abu-abu besar. "Siapa yang berani masuk ke wilayahku?" gertak serigala. Naya ketakutan, tapi Rumi berbisik, "Jangan takut, bicara dengan tenang." Naya pun berkata lembut, "Kami hanya ingin melewati hutan ini untuk menyelamatkan desa kami. Tolong biarkan kami lewat." Serigala itu terdiam. Ternyata ia lapar dan kesepian. Naya pun membagi roti bekalnya. Serigala tersentuh dan membiarkan mereka lewat. "Kalian boleh lewat. Aku doakan perjalananmu berhasil," katanya. Setelah keluar dari hutan, mereka sampai di tebing angin, tempat angin bertiup sangat kencang. Banyak orang gagal melewati tempat itu. Naya hampir terhempas jatuh, tapi Rumi berkata, "Pegang ekorku erat-erat." Bersama-sama mereka melangkah perlahan. Namun angin makin kuat. Tiba-tiba Aurelia datang dan mengepakkan sayapnya, menenangkan angin sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di puncak Gunung Pelangi. Di sana, permata biru berkilau terang. Tapi permata itu dijaga oleh naga awan yang besar. "Siapa yang berani mengambil permataku?" geramnya. Naya memberanikan diri maju. "Aku bukan ingin mencuri, aku hanya ingin menyelamatkan desaku dari kekeringan." Naga itu menatapnya lama, lalu berkata, "Banyak orang yang datang ke sini hanya demi kekuasaan.
Tapi kau, hatimu tulus. Kalau begitu, ambillah permata ini dan gunakanlah dengan bijak." Naya pun menerima permata awan dengan hati berdebar. Dengan Aurelia dan Rumi, Naya pulang ke desa. Ia mengangkat permata itu ke langit dan mendadak awan-awan berkumpul. Grum, zzz. Petir kecil menyambar, lalu hujan deras turun membasahi desa. Warga desa bersorak kegirangan. Tanaman hidup kembali, sungai terisi air, dan semua orang berterima kasih kepada Naya. "Terima kasih, Naya, kau sudah menyelamatkan kita semua." Naya hanya tersenyum. "Aku tidak sendirian. Aku dibantu Aurelia, Rumi, dan semua teman yang kutemui dalam perjalanan." Sejak saat itu, Naya dikenal sebagai anak berhati tulus. Desa Lembah Damai kembali makmur, dan Naya sering berpetualang bersama Rumi. Sedangkan Aurelia, burung emas, selalu hadir setiap kali Naya memanggilnya. Dan mereka semua hidup bahagia di bawah pelangi yang indah.